Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik kan kabarnya? Puji Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak sekarang kakaknya lagi di mana? Ayo, di Jakarta? Di Bandung? Bukan ya, kakaknya tuh lagi di Jogja. Sama seperti minggu lalu kakaknya udah bilang kakaknya masih di Jogja dan belum bisa pulang. Mudah-mudahan nanti kondisinya bisa membaik, kakaknya bisa pulang lagi ke Jakarta dan bisa ketemu sama adik-adik di sekolah minggu. Oh iya, adik-adik masih inget nggak sama ayat hafalan minggu lalu? Ayo, pada hafal belum? Udah pada nge-share belum di grup? Nih, kira-kira kita mau ngeliat nih siapa yang udah nge-share ayatnya. Yuk, kita lihat. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, pasti adik-adik semuanya udah bikin kan? Videonya udah ada di sebelah, hebat. Nah, satu lagi kakaknya mau nanya nih. Masih pada inget nggak sama PR minggu lalu yang dibawain sama Tante Mimi? Nah, kakaknya juga udah bikin loh. Mau lihat nggak? Nih, kakaknya sebutin ya. Yang pertama kakaknya berdoa buat Jeremiah biar makin semangat belajar bahasa Indonesianya. Nah, yang kedua buat Clarissa biar cepat sembuh dari sakitnya. Yang ketiga buat Katie yang mau masuk sekolah. Dan yang keempat buat Rafa biar rajin baca Alkitab lagi. Nah, habis ini kita mau dengerin firman Tuhan nih dari Kak Andika. Tapi sebelum itu, kita harus berdoa dulu. Sebelum berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, pakai mulut, telinga, dan mata kami Tuhan agar kami dapat memahami dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan dengan Kakak Andika dengan baik. Berkati juga Kakak Andika yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk kita lihat kakak. Shalom, selamat pagi, happy Sunday, kelas Pratama. Adik-adik yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Nah, kakak pada pagi hari ini juga puji Tuhan sehat ya. Nah, kurang lebih kakak udah 4 bulan nih gak ada di Bintaro, gak ada di Jakarta. Kira-kira ada yang kangen gak nih? Wah, kakak rindu nih, kakak kangen sama kalian semua. Ada yang tahu nggak kira-kira kakak ada di mana sekarang? Ada yang tahu? Coba tebak kakak sekarang ada di mana? Kakak sekarang ada di sini nih. Coba lihat belakang. Di mana ini? Ada yang tahu nggak? Apa? Arc de Triomphe? Di Paris dong. Jauh banget. Kakak ada di Paris. Ya, ini bangunannya hampir sama dengan Arc de Triomphe memang, tapi ini bukan. Ini Arc de Triomphe versi Indonesia. Jadi sekarang kakak ada di Kediri. Jadi di Kediri ini ada ikon namanya SLG atau Simpang 5 Gumul. Jadi ini jadi ikon kota Kediri dan juga salah satu tempat rekreasi yang jadi favorit buat foto-foto, selfie-selfie, seru dah pokoknya. Nah, kakak sekarang ada di sini. Semoga nanti bulan-bulan ke depan kakak bisa kembali lagi di Jakarta, bisa ke Bintaro, dan juga kita bisa ketemu lagi ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Pelajaran yang keberapa? Yang ke-3? Keempat? Berapa yuk? Pelajaran yang ke-5. Ya, kita akan belajar pelajaran yang ke-5. Namun sebelumnya ingat, kita harus siapkan pulpen, buku pelajaran, dan juga Alkitabnya. Oke. Supaya nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan boleh dicatat. Ketika
ada yang penting boleh catat juga, dan juga nanti kalau di buku pelajaran ada yang harus diisi ya. Coba kita sekarang buka Alkitab kita dulu. Tapi sebelumnya kakak pengen absen dulu deh. Siapa aja yang hari ini ikutan ya? Coba. Ada Rafa nggak di situ ya? Hai Rafa, happy Sunday. Siapa lagi ya? Ada Ratu. Hai Ratu. Ada siapa lagi ya? Ada Odel. Hai Odelia, selamat pagi, happy Sunday. Ada Clarissa nggak? Hai Clarissa, happy Sunday. Oh ya, happy birthday juga ya hari Rabu kemarin. Semoga makin pintar, makin cantik, makin diberkati Tuhan, jadi kebanggaan papa mama dan juga jadi kebanggaan Tuhan Yesus dan juga semuanya. Nah, siapa lagi nih yang belum kakak sebut nih? Wah, siapa ya? Ya, jadi gini aja. Nanti yang belum kakak sebut, namanya tulis di kolom komentar aja ya, supaya kakak tahu siapa yang pada pagi hari ini ikutan kelas Pratama, belajar firman Tuhan sama-sama, supaya minggu depan bisa disebutin lagi namanya. Oke? Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan buka kitab kita di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-4. Nanti kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama pelan-pelan. Ada yang udah ketemu? Yang belum ketemu boleh minta tolong kakak, boleh minta tolong onti, mama, papa, atau siapapun aja lah ya. Udah ketemu? Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai yang ke-4. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan aja. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang yang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Wow, ngeri kan ya? Nah, pada pagi hari ini kita belajar pelajaran yang kelima tentang bersaksi. Kita harus bersaksi walaupun apa? Walaupun sulit. Kita akan belajar tentang bersaksi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Bersaksi itu apa ya? Jadi saksi itu apa ya? Atau juga mengabarkan Injil. Injil itu apa sih? Nah, sebelum kita lebih lanjut, coba bersaksi atau mengabarkan Injil adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kisahnya yang kita peringati beberapa waktu yang lalu, di awal bulan yang lalu, tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi yang kita ceritakan adalah Tuhan Yesus yang datang ke dunia, yang mati untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa kakak, dosa-dosa adik-adik semua, dan juga dosa-dosa orang-orang yang mau percaya sama Tuhan Yesus. Supaya kita yang berdosa ini tidak dihukum, karena hukuman itu ditanggung oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dan setelah kematian Tuhan Yesus kemana? Bangkit. Dia hidup sampai hari ini. Wah, luar biasa ya. Oleh karena Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup sampai hari ini, kita percaya dengan penuh. Kita percaya dengan teguh akan Tuhan Yesus. Nah, itulah yang kita bicarakan atau yang kita ceritakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kira-kira ada yang berani nggak bersaksi? Atau ada yang dua pernah? Siapa? Coba angkat tangannya. Ada ya? Nah, coba kita lihat lagi kisah di Alkitab ini tadi, Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 4. Di sini diceritakan tentang orang-orang Kristen yang pada waktu itu mengalami penganiayaan. Kenapa ya mereka dianiaya ya? Ternyata mereka tidak boleh beribadah. Selain tidak boleh beribadah, mereka juga tidak diperbolehkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa ya kira-kira ya orang-orang itu ya? Orang-orang itu adalah ini, termasuk ke 11 murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu mengalami penganiayaan. Di ayat 1 tadi dikatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul. Nah, rasul-rasul itu siapa? Ini nih rasul-rasul itu, ya, murid-murid Tuhan Yesus.
yang sudah ditinggalkan Tuhan Yesus naik ke surga. Meskipun tidak ditinggalkan sepenuhnya ya, karena Tuhan Yesus tetap ada. Nah, bukan hanya mereka, ternyata ada jemaat-jemaat atau orang-orang di gereja di Yerusalem yang dianiaya, sehingga mereka harus kemana? Harus pergi, harus meninggalkan Yerusalem, karena mereka tidak boleh percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang disalib ini nih, Tuhan Yesus disalib, yang tadi inti dari Injil yang kita beritakan. Setelah kematiannya ada kebangkitannya, kuburnya kosong. Ini yang kita beritakan. Ternyata mereka ini ada di Yerusalem. Mereka dianiaya di sana. Nah, Yerusalem itu adalah salah satu kota tertua yang ada di dunia. Penampakannya ini. Nah, Yerusalem yang sekarang seperti ini. Boleh nanti adik-adik lihat di YouTube atau di map dan juga di website tentang Israel atau Yerusalem ini. Kita bisa lihat mapnya. Kita lihat mapnya dulu ya. Jadi di sini mereka tadi dikatakan di ayat yang pertama, mereka semua kecuali rasul-rasul ini, mereka semua jemaat-jemaat di gereja, orang-orang yang percaya, mereka tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka berpisah. Ternyata orang-orang yang percaya, mereka berpisah dari Yerusalem. Mereka berpisah ke Samaria. Ada yang juga yang ke Yudea. Nah, dikatakan mereka ke Samaria, ke Yudea juga. Artinya mereka meninggalkan Yerusalem. Tetapi berbeda dengan rasul-rasul ini. Rasul-rasul ini tetap ada di Yerusalem, tidak meninggalkan. Namun orang-orang yang percaya yang lainnya meninggalkan Yerusalem. Kita lihat lagi di kisah ini. Di ayat yang kedua, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Wah, ada yang ingat gak siapa nih Stefanus? Stefanus salah satu murid Tuhan Yesus yang ada di sini. Ada nggak? Ada? Enggak. Stefanus bukan salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus ini. Tapi Stefanus adalah orang yang percaya. Tetapi oleh karena kepercayaannya ini, dia ternyata dihukum dengan cara dilempari batu. Masa iya? Coba nanti boleh adik-adik lihat kisahnya di Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai yang ke-60. Jadi ini nih. Nah, Stefanus yang dirajam batu nih. Dilempari batu sebesar-besar ini. Sebesar-besar kepala tangan. Dilempari. Kira-kira benjol-benjol enggak? Wah, sampai mati loh. Kenapa? Karena dia mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Wah, kasihan ya. Ada nggak di sini yang pernah dilempar batu? Kecil aja deh, kerikil. Sakit nggak? Nah, bayangkan Stefanus ini dilempari batu sampai mati. Kasihan banget ya. Dilempar batu segede ini batunya. Sampai segede kepala kan? Kasihan ya Stefanus ya. Tapi ia tetap yakin, tetap percaya pada Tuhan Yesus, bahkan mendoakan orang-orang yang membunuh itu. Kira-kira siapa sih orang yang membunuh itu? Mereka jahat banget. Nih, orang-orang yang membunuh itu adalah ini. Mereka adalah orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Jadi mereka tidak suka kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang Kristen, dan bahkan mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kasihan sekali ya. Mereka ternyata tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kasihan sekali. Nah, kita lihat lagi. Mereka ini sebagai pemimpin agama Yahudi, tapi ternyata mereka malah enggak percaya sama Tuhan Yesus. Namun meskipun mereka ini tadi menghalangi orang-orang yang percaya, ini salah satu orang percaya untuk percaya pada Tuhan Yesus, ternyata usaha mereka tidak mempengaruhi pemberitaan Injil. Tidak mempengaruhi usaha para murid-murid yang lain atau juga orang-orang yang percaya yang lain untuk tetap mengabarkan Injil. Jadi mereka tetap mengabarkan Injil. Selain mereka tadi dari Samaria pergi ke Yudea, di sini juga ada yang namanya Galilea, di sini ada Dekapolis, banyak deh.
selain mereka pergi ke daerah ini, mereka juga pergi ke tempat lain. Mereka pergi ke China, pergi ke USA, ke Amerika, ke Afrika, mana lagi kira-kira? Ke Indonesia ya. Iya, buktinya Injil itu tidak dapat dihentikan. Sampai hari ini kakak, adik-adik semua, orang tua kita ternyata percaya sama Tuhan Yesus ya. Nih, oleh karena pemberitaan Injil, oleh karena orang-orang percaya tadi yang justru pergi dari Yerusalem meskipun ada korbannya. Siapa korbannya? Stefanus ini tadi. Namun pemberitaan Injil tetap berjalan hingga saat ini. Ternyata kakak juga boleh percaya, boleh mendengar itu. Nah, bagus ya berita Injil itu yang memberikan kita pengajaran supaya kita percaya pada Tuhan meskipun sulit. Nah, kira-kira sulit banget gak sih untuk memberitakan Injil? Kira-kira ketika kita sudah melihat peristiwa tadi, kita jadi takut gak? Ada gak tantangannya untuk memberitakan Injil? Tantangan untuk memberitakan Injil memang ada. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan hidup kok. Nah, sekarang kakak tantang. Ada nggak yang mau memberitakan Injil? Ada ya? Cerita kepada teman-teman, kepada kakak, atau juga teman-teman sekolah yang belum percaya. Berani ya? Oke? Berani. Nah, tapi ada pertanyaan lagi. Kak, aku pengen memberitakan Injil, tapi caranya gimana ya? Kalian tahu nggak? Nah, untuk lebih jelasnya, lihat tayangan setelah ini ya. Jadi di sini nanti ada 2 orang. Ada 1 orang anak Tuhan yang memberitakan Injil kepada temannya yang belum percaya. Nah, biar kakak nggak spoiler, lihat aja sini ya. Oke? Sini aja.
gimana? Udah lihat? Itu tadi adalah salah satu contoh untuk memberitakan Injil. Bermulai dari chat. Kenapa? Karena sekarang kan kita belum boleh keluar, belum boleh pergi dari rumah, jadi harus tinggal di rumah aja. Jadi boleh nih kita chat teman-teman atau juga saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin dimulai dari pertanyaan, apa kabar? Selama beberapa minggu ini di rumah ngapain aja? Tapi ada yang bilang, Kak, tapi kan aku gak punya handphone. Mama kan punya handphone, papa punya handphone. Jam ya? Untuk telepon atau juga chat teman yang udah lama gak ketemu. Atau bahkan mereka yang belum percaya. Boleh tanya-tanya dan bahkan boleh doakan. Kalau gak ada yang pengen doakan, apa ya yang pengen doakan? Boleh gak aku mendoakan kamu? Ya apa aja. Jadi mulai dari situ kita bisa memberitakan Injil. Mulai dari kita mendoakan, mulai ketika makan di tempat umum atau mungkin di sekolah ketika kita mau bekal, kita harus berdoa. Gak usah takut, gak usah malu-malu. Karena dengan cara itu kita bisa menjadi berita Injil. Mungkin nanti ada teman yang tanya, kenapa kamu berdoa sebelum makan? Kamu berdoa kepada siapa? Nah, lalu kita jelaskan. Aku berdoa ke Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Sama seperti inti dari berita Injil tadi, yaitu Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, Tuhan Yesus yang bangkit, yang memberikan kita keselamatan. Jadi kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa kita lakukan ya. Bisa ya? Oke? Bisa lah. Saya yakin pasti kita semua bisa melakukannya. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila terus menjadi ingatan, bukan hanya ingatan, tapi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai minggu depan kembali. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kakak Andika sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita harus berani untuk dapat bersaksi dalam cerita Kakak Andika ya. Tadi kakaknya sudah pembukaan, kakaknya lagi ada di Jogja, dan kita mendengarkan firman Tuhan dari Kediri yang dibawakan nama Kakak Andika. Sekarang kita kembali lagi ke Bintaro. Dan ada tugas juga nih untuk minggu depan. Tugasnya ayat hafalan ya, dari 2 Timotius 1 ayat 8a. Dari mana? 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan, dan janganlah malu karena aku. Kita ulang lagi ya. 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan dan tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Jangan lupa kita juga di dalam lembar pelajaran ada PR, ada homework-nya ya. Cobalah membuat rencana kepada siapa kamu bersaksi. Tolong dibuat ya. Nomor 1 kepada siapa, nomor 2 kepada siapa, dan 3 juga. Boleh juga mungkin dari keluarga atau dari keluarga yang jauh, yang belum kita jumpa selama kita di rumah aja, atau juga dengan teman kita. Silakan diisi. Nanti di-share pada tante. Dan kemudian halaman yang terakhir adalah kesaksianku. Coba tulislah pengalamanmu, kesaksianmu menjadi anak Tuhan. Kok kamu mau sih ke gereja? Kenapa sih? Nah, bisa tulis di sini nih, pengalaman aku pada waktu aku datang ke gereja, ke sekolah minggu, aku mendapatkan berkat. Ya, ceritakan apa saja yang pernah kalian alami. Tulis di sini dan bisa di-share di sini. Oke, ini sudah pelajaran ke-5, sebentar lagi pelajaran ke-6. Siap-siap, kita akan ada absensi. Oke, mari kita berdoa untuk doa penutup. Kita mengucap terima kasih dan kita harus berani untuk bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari anak-anak kita satu dalam doa. Anak yang pintar. Terima kasih Tuhan,
saya sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya akan melakukan apa yang disampaikan firman Tuhan tadi oleh Kakak Andika. Untuk bersaksi, saya harus bersaksi dan belajar bersaksi sekalipun sulit, tapi Tuhan menyertai saya sehingga Tuhan memudahkan saya untuk bersaksi. Terima kasih juga untuk Kakak Anya yang ada di Jogja yang sudah membuka doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, saya serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.